Renungan Sabda bersama saya, Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seseorang yang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang dicintai Tuhan, syair dari lagu Bina Iman Anak tadi mengungkapkan visi misi hidup setiap orang Kristen. Seseorang disebut Kristen karena ia mengikuti Yesus
bukan di saat suka-suka saja, tetapi juga di saat yang kurang menyenangkan. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, di kalangan para nabi terjadi regenerasi. Generasi tua diganti oleh generasi muda. Demikianlah terjadi estafet kepemimpinan agar pewarta Tuhan tetap berkelanjutan. Pada saat Tuhan minta Elia mengurapi Elisa menggantikannya sebagai nabi, Elia tidak bertangguh, tidak menunda, apalagi memprotes karena dipensiun dinikan. Ia segera menjumpai Elisa. Saat itu Elisa sedang membajak. Tanpa berbicara, Elia segera bertindak. Ia melemparkan jubahnya kepada Elisa, pertanda mulai saat itu Elisa resmi menjadi seorang nabi. Elisa mengerti maksud dari tindakan Elia itu. Maka ia segera meninggalkan lembunya dan mengejar Elia seraya berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Elia mengabulkan permintaan Elisa, dan Elisa memanfaatkan momen pamitan itu untuk melakukan dua hal lainnya yang tidak kalah penting. Yang pertama, menyembelih sepasang lembu pembajak, mengolah dan memasaknya dengan kayu bajak itu sebagai kayu apinya. Elisa melakukan tindakan ini, membakar kayu bajak untuk memasak lembu itu, untuk menandakan bahwa ia mulai dari saat itu meninggalkan segala-galanya, meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai petani, lalu mulai hidup baru sebagai nabi yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Demikianlah Elisa mengutamakan panggilan Tuhan dan menghargai persahabatan. Dan Elisa memanfaatkan momen pamitan itu untuk melakukan dua hal lainnya yang tidak kalah penting. Yang pertama ialah menyembelih sepasang lembu pembajak, mengolah dan memasaknya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api. Bisa kita baca dalam ayat 21. Tindakan membongkar kayu bajak dan menjadikannya kayu api menandakan bahwa Elisa meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai petani, lalu mulai hidup baru sebagai nabi yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kedua, Elisa tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Maka ia menjamu orang-orang dekatnya. Demikianlah Elisa mengutamakan panggilan Tuhan dan tetap menghargai persahabatan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua pada hari ini,
Rasul Paulus berbicara tentang merdeka, memerdekakan, dan hamba atau perhambaan. Kata merdeka dan atau memerdekakan di sini disebutkan oleh Rasul Paulus dalam kaitan dengan kata perhambaan atau dosa. Tanda seseorang hidup menurut daging ialah saling menyakiti, saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Seseorang yang hidup di bawah perhambaan dosa disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai seseorang yang hidup menurut daging, yang saling menyakiti, saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Menurut Rasul Paulus, seseorang yang dihidupi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh akan mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang disayangi Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar, karena orang-orang Samaria menolak kehadiran Yesus, maka Yesus dan murid-muridnya meneruskan perjalanan mereka ke arah yang lain. Perjalanan ini malah menuai hasil. Seseorang yang tidak disebutkan namanya berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau ke mana saja engkau pergi." Kepada yang seorang lagi Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Berbeda dengan kisah panggilan Elisa dalam bacaan pertama di atas tadi, Yesus sangat tegas dan tidak mengabulkan permintaan dua orang itu untuk pamit dengan keluarganya dan menghadiri pemakaman bapaknya. Ajakan, "Mari, ikutlah aku," harus segera dilaksanakan, tidak bisa ditunda karena berisiko batal dilaksanakan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama dan Injil tadi berbicara tentang panggilan untuk mengikuti Tuhan. Menjadi pengikut Yesus adalah panggilan. Mengikuti Yesus kemanapun ia pergi adalah sebuah keputusan untuk segera dilaksanakan. Maka pamitan dengan sanak saudara dan kerabat tidak penting. Menghadiri upacara pemakaman anggota keluarga pun tidak lagi diutamakan. Ajakan Yesus, "Mari, ikutlah aku," harus segera dilaksanakan. Tidak bisa ditunda-tunda karena berisiko mengalihkan perhatian dan rencana Tuhan tidak jadi dijalankan. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua.